Selamat siang, Pak Niko. Ya, selamat siang Mas Indra. Semoga sehat selalu. Amin. Ya. Pasti ya, sehat Jadi berkelimpahan ya. Peneduh bagi semua orang. Ya, bermanfaat bagi banyak orang. Ya. Bagi banyak orang. Baik, Pak Niko. Jadi kita langsung to the point aja. Ya. Bagaimana sih caranya Pak Niko sendiri untuk mendidik putra-putrinya supaya juga bisa mencipta seperti yang dialami oleh Pak Niko gitu? Ya, jadi mindset yang saya ajarkan di keluarga, ya, saya katakan ke anak saya, Nang, ya, Papa nggak peduli kamu mau sekolah di mana, mau ngambil jurusan apa, terserah, itu bagi saya nggak penting. Tapi Papa memberikan titik koordinat, tujuan akhir itu jauh lebih penting daripada cara, daripada jalannya. Maka bagi anak-anak kami, saya sudah kasih titik koordinat. Kamu harus menjadi orang kaya yang bermanfaat maksimal bagi kehidupan. Goalnya, titik akhirnya. Nah, jalannya terserah. Lewat manapun terserah. Yang penting tujuan akhir itu lebih penting. Itu ditanamkan sejak dini? Sejak dini. Maka yang saya ajarkan apa? Di rumah saya sering sebar uang. Anak saya dulu sering nemu uang di bangun tidur ketemu uang, di ruang tamu ketemu uang. Kemudian kita suruh berbagi, ya, mengumpulkan teman-teman dibagi. Kemudian selalu ajarkan tentang orang kaya. Nah, anak saya yang kecil itu, yang kemarin mau pergi ke Solo pakai baju baru, dia ngomong apa? Senggol dong orang kaya. Ya, jadi udah ditanamkan. Adik siapa? Orang kaya. Adik kalau punya harus kasih ke orang lain supaya adik apa? Adik orang kaya. Gitu. Jadi mindset kaya ini tanam dari kecil. Kemudian kebermanfaatan. Nah, contoh anak saya nomor 2, ya, itu udah belajar mencipta. Jadi dia kuliah di UNS, ya. Kemudian ada pembantu di rumah, motornya sering dipakai pembantunya. Oke. Ya, nah, dia nggak pernah marah. Kalau selama ini kan kalau motor dipakai pembantu, padahal pembantunya bukan ngurusi pekerjaan dia, bukan, nggak ada hubungan dengan pekerjaan dia, karena dia sendiri kan makan pun kadang banyak makan di luar. Nah, kemudian dia nelpon mamanya, ngomong, "Mah, Aaron pengen motor," kan gitu. Lah taunya mamanya itu kan anaknya ini pengen dibelikan. Nah mamanya ngomong, udah besok tak telepon dealer biar dikirim. Dan anak saya itu, Mama jangan dibeli, saya mau beli Mbak mau. Saya kan cuma ngomong kalau Aaron pengen motor karena motornya sering dipakai Mbak Grace. Ini bicara apa kebermanfaatan. Nah yang terjadi apa? Selang 2 bulan dari anak saya ngomong tadi, dapat undian motor Mas Hendra. Ya, dapat undian motor. Kemudian selang 2 bulan lagi dapat undian motor lagi. Itu pun ketika dapat yang pertama, dia masih nelpon asisten saya. Mas, bener nggak itu? Oh, memastikan. Memastikan. Jangan-jangan ini kerjaan bapak saya. Jangan, itu dibelikan nanti. Sampai nelpon asisten saya. Mas, bener nggak? Itu motor undian. Bukan papa beli itu, bukan mama beli itu. Enggak loh, ini ada videonya, undiannya. Tunjukkan videonya, baru mau terima. Gitu. Nah, inilah kelimpahan. Kelimpahan tuh nggak ada hubungannya dengan pekerjaanmu, dengan usahamu. Selama ini program yang kita dapatkan itu, kalau kamu mau kaya, berkelimpahan harus punya banyak usaha. Kenyataannya yang terjadi apa? Orang kesini punya banyak usaha, hidupnya terpuruk. Bebannya yang semakin besar, bukan uangnya yang semakin banyak. Gitu. Selama ini ada program lagi, kalau mau kaya harus bekerja. Banyak orang udah punya pekerjaannya banyak, uangnya nggak ada. Nah, di situ semesta mengajarkan juga, dipraktekkan dan anggota saya semua tahu. Anak saya kan masih kuliah, belum punya pekerjaan. Iya. Tetapi dalam waktu 1 tahun, dia bisa punya motor 2. Ada BPKB-nya semua. Sementara sudah kerja puluhan tahun, motornya 1 masih kreditin itu kan. Ini kelimpahan. Ya, tadi kan yang bermanfaat kan 1. Kalau dapatnya cuma 1, itu belum kelimpahan. Tapi dari yang bermanfaat 1, semesta menyediakannya 2. Itu namanya kelipatan ya, kelimpahan terjadi. Nah, kelimpahan itu hak bagi semua makhluk ciptaannya tanpa terkecuali. Meskipun ibu rumah tangga, mahasiswa yang belum punya pekerjaan. Iya, sama. Semua punya hak yang sama gitu loh. Makanya saya kira apa? Lakukan bagianmu untuk mencipta. Dan caranya nggak usah dipikir.
Ya, semesta akan melakukan bagiannya. Gitu. Iya, iya. Pak Niko ini kan kalau sama teman-teman yang datang ke sini, Ya, selalu bilang ini pasti, gitu kan. ya, Memastikan gitu ya, nggak bukan insya Allah gitu. ya. Atau semoga, bukan mudah-mudahan ya. gitu ya. Nah. Itu tuh kenapa kok bisa tanpa beban seperti itu bilang begitu? Pertama begini, saya sudah mengenal Tuhan semesta tadi. Oke. Karena Tuhan semesta itu dalam mengendalikan semesta ini itu berdasarkan hukum-hukum. Namanya hukum-hukum itu sifatnya pasti. Gitu loh. Nah, jadi kalau saya sudah mengenali hukum-hukumnya Tuhan universal tadi, maka semua berisi kepastian. Iya. Nah, selama ini dengan paham-paham baru kan Tuhan yang penuh kepastian degradasi, nilainya jadi turun. Karena menjadi Tuhan yang ragu-ragu gitu loh. Iya, iya, iya. Makanya ketika orang minta didoakan oleh para tokoh-tokoh tadi kan jawabannya, ya udah saya doakan, mudah-mudahan nanti dijabah. Oke. Semoga nanti dijabah. Insya Allah Tuhan kabulkan, kan itu kan? Ini keraguan ini. Sekarang bagaimana kalau seorang pemimpin aja ragu-ragu, bagaimana pengikutnya suruh yakin gitu? Iya, iya. Wong pemimpinnya yang mengaku dekat dengan Tuhan aja ragu-ragu kan itu kan? Nah, justru di situ ini kami mengenal Tuhan yang penuh dengan kepastian. Semua berdasarkan hukum-hukum. Kemudian yang kedua apa? Kenapa saya ngomong pasti? Selama ini banyak orang ragu-ragu mencapai itu karena apa? Karena dia ada sesuatu yang diterima gitu lah. Iya kan? Bayar mereka kan? Iya, bayar. Doa pun juga sama kan ketika orang datang ke toko itu kan pasti bawa sesuatu juga. Nah, orang dia karena sudah menerima sesuatu tadi, nah, akhirnya dia nggak berani memberikan kepastian itu. Nah, saya kan clear. Orang datang ke sini semua free, ketemu saya free, konsultasi semua free kan itu. Tapi lebih dari itu, bukan itu sebetulnya, tapi lebih dari itu karena saya mengenal Tuhan yang penuh dengan kepastian tadi. Oke. Kenapa kemudian Pak Niko berani memastikan? Karena memang Pak Niko mengenal Tuhan yang secara universal itu memang benar-benar kasih kepastian. Iya. Pasti Dan itu sudah dipraktekkan. Jadi Oke. Jadi berdasarkan pengalaman kami sendiri, jadi sebelum saya mengajar itu sudah saya praktekkan dulu. Kemudian pengalaman saya mendampingi puluhan ribu orang yang semua sudah mengalami pemulihan dalam kehidupannya. Iya. Maka saya, ternyata Tuhan itu pasti. Tuhan tidak pernah main-main. Tuhan tidak pernah coba-coba gitu dalam mencipta dunia ini, semesta ini gitu. Semua berdasarkan hukum-hukum. Nah, selama ini hukum yang kita kan hukum gravitasi. Gitu, kan. Tapi ada hukum-hukum yang lain. Yang sifatnya adalah pasti. Kalau ini dilakukan, hasilnya nanti pasti begini gitu loh. Bukan nanti kalau ini dilakukan, semoga nanti begini hasilnya, bukan gitu. Itulah Tuhan universal tadi. Tuhan yang betul-betul maha kuasa. Ya. Tapi kan banyak mungkin teman-teman yang datang ke sini itu ketika disuruh caranya nggak usah dipikir gitu misalnya ya. Aduh Pak Niko kok lama sekali belum terjadi gitu. Itu berarti masih dia mikir caranya atau gimana? Mikir caranya, dikte Tuhan. Ya, membantu Tuhan. Maka tadi kan ada tadi Pak, dia sering kali pakai logika tadi. Maka justru orang-orang yang sudah tenang, damai tadi, yang ditemukan apa? Keajaiban. Tiba-tiba sesuatu yang tidak masuk akal terjadi. Ada kemarin orang datang ke sini yang didampingi Roni, Pak Suku juga dampingi ya, orang Ungaran yang ke sini sudah anaknya mau keluar kuliah itu kalau nggak sanggup bayar itu loh. Oh iya. Itu saya dapat kabar katanya udah dapat tiba-tiba dapat pencarian kredit 300 juta. Yang secara logika itu udah nggak mungkin itu loh. Karena udah penghasilan nggak ada. Terus pokoknya di luar logika nggak mungkin terjadi. Itu namanya keajaiban itu. Itu urusan semesta gitu.